Hei Somawikarta, pengkhianat! Akhirnya aku dapat menemukanmu juga. Mantili. Aku datang untuk menghukummu. Setelah itu, membunuh kekasihmu Miranti Sekelabang Hitam. Nah, terimalah hukumanmu ini. Lihat! Tunggu dulu. Biarkan aku jelaskan duduk persoalannya. Tidak perlu kau jelaskan. Aku sudah tahu dari niat hatimu yang busuk itu. Nah, terimalah ini. Lihat! Lihat! Miranti. Mantili, si pendekar pedang nomor 1. Hanya berani melawan bekas muridnya yang ilmu kadijayaannya tidak sebanding dengannya. Kalau kau mau, silakan. Silakan kalian berdua maju. Akan kuhadapi. Sombong sekali kau, Mantili. Untuk apa mencariku? Mau mengambil kitab ilmu ajian serat jiwa? Aku belum selesai mempelajarinya. Nanti kalau sudah tamat, pasti akan kukembalikan ke kakakmu si Brahma Kumbara itu. Sekalian mencoba ilmu kedijayaannya. Sabar, Mantili. Mungkin sebulan atau 2 bulan lagi baru kukembalikan kitab ini. Kitab itu tidak pantas dipelajari olehmu, Miranti. Kau mempunyai hati yang kotor, penuh dengan duri-duri, angkara murka di dalam perjalanan hidup. Mantili, mempelajari ilmu kadijayaan tidak harus pilih kasih. Semua orang berhak mendapatkannya. Tidak perlu kau menasehatiku dengan gaya sifat keratonmu itu yang selalu menggurui dan menebar pesona lewat kata-kata bersayap. Bagiku itu semua hanya pepesan kosong. Ayo Mantili, mari kita persingkat pertemuan kita dengan adu pedang. Siapa yang akan roboh lebih dahulu, kau atau aku? Ayo, keluarkan pedang setanmu itu. Senjataku hanya 2 belati pendek ini. Hup! Kalau memang ini adalah jalan terakhir dan terbaik menurutmu, aku siap meladenimu. Hup! Mantili telah mengeluarkan pedang setannya, mengeluarkan asap hitam dan menebar bau busuk yang menyengat. Untunglah Mantili telah melatih pernafasanku untuk menangkal bau busuk pedang setan itu. Sedangkan Miranti harus menutupi hidung dengan jubahnya. Konsentrasinya agak terganggu. 2 belati pendek senjata andalan Miranti telah menyilang di dadanya. Siap untuk menyerang ataupun diserang. Indah sekali kuda-kuda Miranti. Anggun, mempesona sesuai dengan bentuk tubuhnya yang indah. Perkelahian sudah dimulai, sangat sulit diikuti pandangan mata. Kelebatan pedang setan yang mengeluarkan asap hitam dan sinar perak menimbulkan suara mendengung seperti suara badai bergemuruh. Tetapi perlahan asap hitam pedang setan mulai mengurung dan membungkus gerakan sepasang belati Miranti. Iya, Mantili berhasil melumpuhkan gerakan Miranti. Kehebatan pedang setan telah berhasil meredam serangan belati Miranti. Rupanya hanya segitu saja kepandaianmu, Miranti. Kuakui, kau memang pendekar pedang nomor 1, Mantili. Apalagi dengan pedang setan yang kau miliki, mengeluarkan asap hitam dan bau busuk. Baiklah, aku kalah dalam hal adu senjata. Kalau begitu, kembalikan kitab ilmu ajian serat jiwa yang kau curi itu sebelum aku berubah pikiran. Jangan sombong dan besar kepala, Mantili. Aku mengaku kalah dalam adu senjata. Hayo, kini kita coba dengan ilmu kanuragan, ilmu kadijayaan. Kau siap? Apapun keinginanmu, aku siap meladeninya. Bagus. Nah, bersiaplah. Hup! Kuring mantek ilmu ajian serat jiwa.
dirapal oleh Miranti. Aku merasa tidak asing dengan posisi kuda-kuda seperti itu. Aku seperti melihat gerakan Kakang Brahma dalam mengeluarkan jurus pamungkas. Apakah ini jurus pembukaan dari ilmu ajian serat jiwa? Miranti telah berkonsentrasi mantek ilmu ajian serat jiwa tingkat kedua. Posisi kaki kiri menekuk ke depan, sedangkan kaki kanan mundur ke belakang, diikuti oleh gerakan tangan kiri menjulur ke depan. Dengan telapak tangan terbuka dan miring seperti sebilah golok. Sedangkan tangan kanan menunjuk ke atas dengan dua jari menyatu, seolah-olah akan mengambil kekuatan tenaga dari atas langit. Mantili hanya berdiri terpaku, belum menyadari bahaya yang akan mengancam jiwanya. Aku harus memperingati Mantili. Terlambat. Kedua telapak tangan Miranti telah berubah, bersinar dan mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Mantili si pedang setan roboh dengan ilmu milik keluarganya sendiri, ha? Kau lihat, Soma, dia sudah terlentang. Mungkin dia sedang sekarat karena dari hidung, mata dan telinganya mengeluarkan darah. Aku akan menyelesaikannya agar Mantili, mantan gurumu ini, tidak terlalu menderita. Belatiku ini cukup untuk mengakhiri penderitaan Mantili. Siapa dia? Siapa yang mencampuri urusanku? Kau melihatnya, Soma? Dari perubahan udara yang tiba-tiba menjadi dingin, aku merasa tidak asing lagi bahwa itu adalah ilmu tatar bayu milik Brahma Kumbara. Iya, aku pernah menyaksikannya dan merasakan perubahan udara sewaktu Brahma mengeluarkan ilmu tatar bayu. Tetapi ini lebih dahsyat karena ilmu ini dikerahkan dari Sirawan pengemis sakti. Sirawan? Iya. Siapa dia? Dari mana kau tahu, Soma? Sekilas dari kelebatan bayangannya, aku melihat pakaiannya compang-camping seperti pengemis. Aku bisa pastikan dialah Sirawan pengemis sakti yang sudah jarang kelihatan lagi di dunia persilatan. Aku pernah bertemu dengan dia di Keraton Madangkara. Brahma sangat menghormatinya. Dia memanggil Sirawan dengan paman guru. Berarti dia adik seperguruannya kakek Astagina. Wataknya aneh, sukar ditebak, acuh dan ugal-ugalan. Padahal dia bukan pengemis, tetapi pakaiannya seperti pengemis. Aneh. Itulah watak para tokoh sakti rimba persilatan. Tidak peduli dengan aturan yang berlaku. Lebih cenderung mengikuti perasaan dan kemauannya sendiri. Mulai besok kita harus pindah, Soma. Keluar dari pulau ini. Aku belum siap kalau Sirawan datang lagi untuk menuntut balas. Aku harus secepatnya mempelajari dan menyelesaikan ilmu ajian serat jiwa ini sampai tuntas. Begitulah kisahnya, Kakang Brahma. Kau harus belajar lebih mendalam tentang ilmu kedikjayaan, Mantili. Masih ada waktu sebelum kita berangkat untuk menyaksikan upacara pernikahan Dyah Pitaloka dan Prabu Hayam Wuruk di Majapahit. Aku dan Kakang Jaka Lumayung akan menggemblengmu dengan ilmu ajian serat jiwa untuk bekal menghadapi Miranti si Kelabang Hitam. Setelah melintasi Selat Madura, perahu-perahu layar rombongan kerajaan Sunda Galuh memasuki Sungai Brantas dan berlabuh di lapangan Bubat.
Bubat adalah pelabuhan sungai, pintu masuk kerajaan Majapahit bila datang melalui lautan. Dan Bubat adalah sebuah lapangan rumput yang luas, biasa digunakan untuk pesta olahraga tahunan kerajaan Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda Galuh tidak segera turun dari perahu-perahunya. Mereka menanti perintah dari Patih Anepaken selaku pemimpin rombongan. Di atas geladak perahu layar yang paling besar dan paling bagus di antara perahu-perahu layar lainnya, tampak Maharaja Linggabuana dan Patih Anepaken sedang berbicara, dikelilingi sepasukan pengawal yang selalu siap siaga mendampinginya. Daulat Gusti Prabu Linggabuana, hamba merasa aneh. Kenapa pihak Majapahit tidak menyambut kedatangan rombongan kita? Majapahit sebagai kerajaan besar di tanah Jawa Dwipa, apakah tidak memiliki duta-duta di dalam negerinya? Seharusnya mereka mengetahui kedatangan rombongan kita, Paduka. Mungkin mereka salah memperhitungkan hari kedatangan kita, Patih Anepaken. Sabarlah. Aku yakin mereka pasti datang kemari untuk menyambut kedatangan rombongan kita. Sejak pagi tadi aku belum melihat putriku Citaresmi keluar dari biliknya. Apakah dia mabuk laut? Oh, tidak mungkin. Gusti Putri Citaresmi mabuk laut itu tidak mungkin, Paduka. Karena selama dalam perjalanan ini, Gusti Putri selalu bermain-main di atas perahu, ditemani para dayang dan para emban untuk melihat laut lepas. Gusti Putri amat suka dengan ikan lumba-lumba yang terkadang suka muncul dan mengikuti perjalanan perahu kita. Ya, mungkin Gusti Putri hanya lelah, Paduka. Apakah para pejabat dan para bangsawan keraton sudah ada yang turun dari perahunya, Patih Anepaken? Belum, Gusti Prabu. Mereka semua menunggu perintahku. Larang Agung, Tuhan Sahan, Tuhan Gempong, Panji Melong, orang-orang dari Tobong Barang, serta Rangga Cahot, merekalah yang akan pertama turun dari perahu menginjakkan kakinya di tanah Majapahit bersama pasukan khusus istana. Bagus. Aku setuju. Orang-orang dari Tobong Barang terkenal kesetiaan dan kesaktiannya sejak zaman Raja-Raja Sunda Galuh terdahulu. Ya. Dan sebelum rombongan pertama turun, Gusti, kemudian disusul oleh rombongan kedua. Mereka adalah Tuhan Usus, Orang Sahaja, Rangga Kaweni, Orang Siring, Sutrajali, dan Jagat Saja. Mereka akan bergabung dengan para perempuan pejabat istana dan para bangsawan keraton. Iya. Mereka akan satu rombongan dengan kita, Gusti Prabu. Kemudian rombongan ketiga adalah pasukan khusus yang akan berada di barisan terakhir untuk mengiring dan mengawal kita menuju Istana Majapahit, tempat di mana Gusti Putri Citaresmi bertemu dengan calon suaminya, Prabu Hayam Wuruk. Begitulah pengaturan yang saya buat, Gusti. Bagus, Patih Anepaken. Pengaturan yang kamu buat sungguh cermat dan terperinci. Terima kasih, Gusti. Lihat itu. Ada 3 orang pengendara kuda menuju kemari. Oh, apakah ketiga orang penunggang kuda itu diberi tugas untuk menyambut kita? Ampun, Gusti Prabu Maharaja. Saya akan turun ke darat guna mencari keterangan mengenai ketiga penunggang kuda itu. Laksanakan, Patih Anepaken. Aku menanti beritamu. Siaga, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Salam sejahtera untuk saudara. Perkenalkan, saya adalah Wursita, Kepala Desa Bubat. Apakah saudara adalah kepala atau pimpinan dari rombongan iring-iringan perahu layar ini? Salam sejahtera juga untuk Anda. Betul, aku Patih Anepaken, pimpinan perang kerajaan Sunda Galuh untuk wilayah timur. Pengabdi setia Gusti Maharaja Linggabuana.
Raja di Raja Pasundan Raya, pemimpin rombongan calon pengantin putri Dyah Ayu Pitaloka Citra Resmi, yang datang untuk memenuhi undangan rajamu, Prabu Hayam Wuruk. Nah, di manakah duta-duta lainnya? Apakah tidak ada penyambutan untuk rombongan calon pengantin rajamu? Oh, maaf, beribu maaf, Paduka Patih. Sampai saat ini saya belum mendapat petunjuk dari protokol Istana Majapahit. Sebab itulah, saya datang kemari sebagai penegasan laporan saya nanti kepada Baginda Prabu Hayam Wuruk. Secepatnya berita kedatangan rombongan dari Kerajaan Sunda Galuh akan saya laporkan ke istana. Baik. Aku akan menunggu hasil laporanmu, Saudara Wursita. Sampaikan salam hormatku pada rajamu, Baginda Prabu Hayam Wuruk. Salammu akan saya sampaikan, Paduka Patih. Kami undur diri. Citra, Ibu melihat hari ini kamu tidak keluar kamar. Biasanya kau mengajak para dayang dan emban untuk berkeliling perahu, melihat-lihat daratan dari kejauhan. Tetapi setelah perahu layar kita memasuki Sungai Berantas, kamu lebih banyak mengurung diri di kamar. Adakah yang merisaukan hatimu, Nak? Entahlah, Ibu. Kenapa setelah mendekati tempat yang kita tuju, perasaanku mulai tidak enak? Itu perasaan biasa, anakku. Ibu juga mempunyai perasaan sepertimu saat ibu akan menemui calon suami ibu dulu, yang sekarang menjadi ayahmu. Tetapi perasaanku ini lain, Bu. Aku sulit mengatakannya pada ibu. Seorang ibu pasti akan memahami setiap perasaan anaknya. Ibu paham. Mungkin kamu takut kalau suamimu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan di dalam pikiranmu. Ibu yakin Sang Prabu Hayam Wuruk adalah suami yang setimpal denganmu. Dari gambar yang ibu dapat dari utusannya sewaktu datang melamarmu, ibu amati lukisan Sang Prabu Hayam Wuruk itu. Dia masih muda, tampan, dan dia mempunyai pengaruh yang sangat luas ke seluruh negeri Nusantara. Nah, apalagi yang kamu risaukan? Bagiku, siapapun calon suamiku, aku harus mengabdi dan berbakti padanya. Mungkin karena mimpiku semalam membuat perasaan ini tidak enak, Bu. Memangnya kamu mimpi apa? Mimpi itu bermula pada sebuah taman yang biasa aku kunjungi. Taman itu begitu sepinya. Tidak ada seorang pun yang berada di taman itu. Tidak ada kicau burung, tidak ada kumpulan menjangan, juga kelinci yang biasanya berada di taman itu. Akhirnya, aku memutuskan untuk pulang ke istana. Dalam perjalanan pulang, kejadian aneh pun terjadi lagi. Langit yang begitu silaunya, secara tiba-tiba menjadi gelap. Matahari tidak terlihat lagi. Orang-orang berlarian tidak tentu arah. Setibanya di istana, aku dapati istana kosong. Tidak ada penjaga ataupun para emban. Dari kejauhan, aku melihat ke sebuah puncak gunung terjadi badai petir. Aku ingin ke sana. Mungkin di puncak gunung itulah sumber penyebabnya. Lalu aku mengambil pedang Ayahanda Linggabuana dan berjalan menuju puncak gunung. Selama dalam perjalanan, aku sama sekali tidak melihat adanya kehidupan. Orang-orang sudah tidak ada. Suasana muram dan temaram. Aku seperti melihat sebuah kota yang mati. Ya, akhirnya aku pun tiba di kaki gunung tersebut. Aku melihat di puncak gunung tersebut kilatan-kilatan petir menyambar-nyambar. Aku mulai panik karena kilatan-kilatan petir itu mulai menyambar ke arahku.
akhir dari mimpi tersebut? Mimpi itu hanya bunga tidur, Citra. Jangan kau risaukan. Tetapi aku sulit untuk